Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan sejenak kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menyertai hidup kami sampai saat ini, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami melangkah melakukan pekerjaan kami mau merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirman Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Anda cari di dalam hidup ini? Ada yang menjawab kekayaan, kekuasaan, jabatan, atau popularitas. Banyak orang yang berpikir apabila sudah memiliki kekayaan, kekuasaan, jabatan, atau popularitas, mereka akan mencapai suatu kepuasan atau kebahagiaan. Mereka berpikir semua masalah akan terselesaikan karena mereka telah mendapatkan segala sesuatu. Ada yang menyangka bahwa keluarganya akan harmonis dan bahagia jika kekayaan, kekuasaan, dan jabatan sudah ditaruh. Karena itulah banyak orang yang menjadikan kekayaan, kekuasaan, dan jabatan menjadi fokus utama dalam hidup mereka. Sehingga mereka berusaha dengan berbagai cara untuk mencapainya, bahkan dengan cara yang tidak benar. Ada orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, hidup sesuai aturannya sendiri, bahkan hanya mencari kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Mereka lebih fokus memikirkan hal-hal duniawi yang bersifat sementara dan hanya mencari kesenangan daging, seperti korupsi, kebohongan, hawa nafsu, kenajisan, percabulan, keserakahan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan hanya untuk meraih kebahagiaan dan kesenangan di dunia ini, sehingga membuatnya jauh dari Tuhan. Pada akhirnya, barulah mereka sadar bahwa mereka bukannya mendapat kepuasan dan kesenangan karena semuanya bersifat semu, malah mereka hidup di dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, padahal ketika kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan berpikir tentang dimensi kehidupan yang lebih tinggi, sehingga fokus hidup kita adalah mencari kerajaan Tuhan. Kita diajak supaya kita hidup di dalam Kristus, dan bagi Kristus tidak lagi untuk diri sendiri. Melalui nas renungan kita hari ini, kita diingatkan bahwa karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Apakah itu perkara yang di atas? Utamakan Tuhan di dalam hidupmu.
Carilah apa yang dikehendakinya, yaitu hal-hal yang rohani. Artinya, prioritaskanlah Kristus yang sudah rela mati untuk membersihkan dosa kita, dan jangan sia-siakan pengorbanannya untuk kita. Tuhan bukannya tidak menginginkan kita agar sukses kaya di dunia ini, sebab Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk menjadi kaya dan berkuasa. Tetapi yang terutama adalah arahkan hatimu, pikiran dan hidup kita hanya kepada Tuhan, yaitu hidup seturut keinginan Tuhan, dan kita hidup intim dengan Tuhan. Karena itu selalu sempatkanlah diri kita dengan keluarga kita untuk saat teduh di dalam Tuhan dengan merenungkan firman-Nya dan hidup bertekun dalam doa. Mintalah supaya Tuhan menjamah dan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga dalam kondisi apapun kita selalu memuliakan nama-Nya. Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita dapat melawan tipu muslihat iblis, dan kita tidak membiarkan pikiran kita dikuasai oleh keinginan daging. Dengan memikirkan perkara di atas, kita akan mampu melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Kau mengajarkan kepada kami agar kami memikirkan perkara yang di atas, lebih memprioritaskan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan hidup kami ini ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu, apapun yang kami lakukan. Sehingga hidup kami ini mau Tuhan dikuasai oleh Engkau, terlebih dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya pekerjaan kami satu hari ini kepada-Mu Tuhan. Yang terbaring sakit, Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.